An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amthaliha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun rawahu Tirmidzi. Dari Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang membaca dari kitabullah Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipatkan kepada 10 semisalnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Rawahu Tirmidzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Al-Quran semuanya, balik lagi sama saya Hanafi dari Wafa Indonesia. Kali ini saya akan coba membagikan beberapa tips and tricks buat sahabat-sahabat Quran semua di rumah. Gimana sih cara baca Al-Quran biar bisa lebih lancar? Penasaran kan seperti apa tips and tricksnya? Nah, jangan lupa subscribe dulu ya channel Wafa Indonesia. Juga berikan like, comment, and share. Tips yang pertama, kenali dan fahami huruf-huruf hijaiyah, tanda baca, dan hukum-hukum tajwidnya. Nah, biar bisa baca Al-Quran dengan baik dan lancar, tentunya teman-teman semua harus memahami dan juga mengenali ilmu-ilmu dasarnya terlebih dahulu. Yang pertama nih, teman-teman harus kenali yang namanya huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu sudah sering kan kita dengar, ya, seperti alif, ba, ta, tha, dan seterusnya sampai huruf ya. Ada yang mengatakan 29 totalnya, ada yang mengatakan juga 28. Nah, intinya teman-teman harus hafalkan semuanya, biar teman-teman bisa pelajarin ke step selanjutnya, yaitu mengenali tanda baca. Tanda baca ini juga sering kita dengar kok, kita juga sudah sering mengetahuinya. Ada tanda baca fathah, ada kasroh, ada juga dhammah. Fathah itu menimbulkan bunyi A, kasroh menimbulkan bunyi I, dan seterusnya. Kemudian kalau sudah mengenali huruf hijaiyah, sudah mempelajari tanda baca, tentunya teman-teman juga harus pelajari hukum bacaan tajwidnya. Nah, hukum bacaan tajwid ini teman-teman juga sering dengar. Ada yang namanya idhar, ada idgham, ada juga ikhfa. Idhar itu artinya dibaca jelas. Kalau idgham itu bacaan dengung. Kalau ikhfa bacaan samar dan hukum tajwid yang lainnya. Nah, teman-teman bisa kok pelajarin ini semua di platform-platform di internet. Ada YouTube, ada Instagram. Pokoknya teman-teman bisa pelajarin di mana saja. Yang penting teman-teman semangat terus buat mempelajari hukum bacaan tajwid, huruf hijaiyah, dan tanda baca dengan baik dan benar. Tips yang kedua, cari guru mengaji atau guru Al-Quran, dan juga cari komunitas belajar mengaji Al-Quran. Step ini juga sangat penting teman-teman, karena teman-teman ketika belajar Al-Quran itu butuh sekali yang namanya guru, ustadz atau ustadzah. Ustadz buat yang cowok, ustadzah buat yang cewek ya, jangan kebalik teman-teman. Nah, step ini atau guru mengaji ini akan membimbing kita buat membenarkan dan membimbing bacaan kita supaya sesuai dengan sunnah Nabi SAW, sehingga bacaannya tidak salah atau tidak keluar dari koridor hukum-hukum bacaan Al-Quran, gitu kurang lebih. Karena dalam proses belajar Al-Quran ini ada yang namanya proses talaki teman-teman. Talaki itu kita memperdengarkan suara atau memperdengarkan bacaan Al-Quran kita, kemudian
divalidasi oleh guru mengaji kita, yang tentunya juga beliau punya guru yang lebih senior lagi, sehingga bacaannya tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Gitu teman-teman. Nah, setelah kita sudah punya guru Al-Quran, tentunya kita akan juga dapatkan yang namanya komunitas belajar mengaji Al-Quran. Kalau komunitasnya baik, tentu ini akan mendorong kita untuk bisa lebih semangat lagi belajar Al-Quran. Tips yang ketiga, membuat jadwal rutin membaca Al-Quran. Nah, biar sahabat Al-Quran lebih cepat pandai membaca Al-Quran dengan baik, teman-teman harus mengkhususkan atau mengalokasikan waktu khusus buat baca Al-Quran. Nah, teman-teman bisa bagi waktu dalam satu hari, teman-teman alokasikan mana nih waktu yang enak, waktu yang kosong, waktu khusus dan istimewa, supaya teman-teman bisa berinteraksi dengan Al-Quran lebih intens lagi. Misalkan teman-teman bisa mengalokasikannya di waktu setelah subuh, atau setelah maghrib misalnya, atau di sela-sela waktu istirahat kerja, setelah zuhur misalnya. Intinya teman-teman harus mendisiplinkan teman-teman dengan waktu yang khusus teman-teman alokasikan buat berinteraksi dengan Al-Quran. Karena kalau teman-teman sudah biasa dengan waktu khusus ini, teman-teman bisa lebih cepat lagi untuk pandai membaca Al-Quran. Tips yang keempat, latihan dan perbanyak praktek secara rutin. Nah, tips yang keempat ini juga tidak kalah penting, karena teman-teman setelah tadi sudah punya guru Al-Quran atau guru mengaji, teman-teman juga sudah punya komunitas belajar Al-Quran dengan baik, teman-teman juga sudah mengalokasikan waktu khusus untuk interaksi lebih dalam dengan Al-Quran. Nah, tips yang keempat, teman-teman harus tidak bosan mengulang-ulang, melatih dan mempraktekkan terus bacaan Al-Quran yang sudah diajarkan oleh guru-guru Al-Quran kita. Misalnya nih teman-teman, hari ini sudah dapat materi baru dari guru Al-Quran kita, maka teman-teman harus mengulang-ulang bacaan itu biar tidak lupa dan juga mempercepat kita agar bisa lebih fasih membaca Al-Qurannya. Tips yang kelima, miliki kemauan yang besar untuk terus belajar Al-Quran dan istiqomah. Nah, tips yang kelima ini juga sebenarnya adalah tips yang paling penting teman-teman, karena dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kata Allah, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran ini untuk dipelajari, untuk dihafalkan, untuk dibaca, untuk ditelaah, untuk dijadikan pengingat dan sebagainya. Tapi kata kunci atau garis besarnya adalah potongan ayat setelahnya, fahal mim muddakir. Dan adakah di antara manusia itu yang ingin mengambil pelajaran? Nah, maksudnya di sini adalah kita secara tidak langsung dituntut untuk terus memiliki kemauan yang besar untuk belajar Al-Quran dan istiqomah. Nah, itu tadi sahabat Al-Quran beberapa tips untuk kita semua supaya bacaan Al-Quran kita bisa lebih lancar. Semoga tips tadi bisa membantu kita untuk memotivasi kita terus biar belajar Al-Quran terus-menerus tanpa bosan. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama Wafa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung dakwah Quran kami dengan klik like, share, dan subscribe channel Wafa Indonesia.